orang Depok nih berarti kan unik-unik gitu. Kalau dibandingin sama orang Jakarta yang CFD kayaknya mereka lari, sepedaan gitu. Ini ada yang bawa ular, ada yang bawa bebek. Justru itu bedanya kita sama kota lain. Karena terus gimana cara lu dari keresahan itu dibikin jadi material? Materi stand up. Iya, gimana cara lu tuh? Banyak yang ngecengin tinggal di Depok, tapi rata-rata ujungnya tinggal di Depok juga. Setuju, bener. Bener dong. Ini gue tinggal di daerah Depok. Menurut gue Depok yang aneh bukan cuma kota doang, Kak. Dekat rumahku juga aneh banget gitu. Apa tuh? Daerah namanya Cilodong. Di SMA negerinya pernah sekolahnya waktu itu kemasukan monyet. Hari ini gue mau bikin podcast sama seseorang. Dia ini ngakunya komika yang si paling Depok. Siapa dia? Langsung aja kita ketemu sama Adi. Halo, salam kenal, Kak. Apa kabar nih? Sehat, Kak, alhamdulillah. Sibukannya lagi apa? Lagi sibuk konten sama CFD. CFD Depok Margonda. Iya, di Depok. Yang tiap Senin pasti trending itu ya? Iya, ya, dan ada aja gebrakannya. beritanya. Lo kan dari Depok nih ya? Kenapa sih Margonda tuh selalu macet gitu? Margonda selalu macet. Mungkin satu sekarang Depok semakin lama semakin banyak penduduknya. Benar. Terus nggak ada flyovernya juga mungkin. Jadi kan di bawah belum ada flyover. Tapi buat di putaran situ, atasnya gitu. oh iya sih benar, di situ doang ya? Nggak ada. Tapi kalau Depok Margonda tuh ya, macet terus gitu. Kenapa dibikin CFD? Itu kan berarti kan jalan utama gak sih? Siapa yang ide itu pertama? Lu tau gak? Wali kota lah, masa mas-mas orang biasa kayak gue tiba-tiba ngusul kayak CFD asik pak, oke. langsung diokin, gak mungkin kan. Iya, maksudnya kayak kok warganya juga menerima gitu, kenapa gitu? Mungkin gak mau kalah dari kota-kota lain kali. Makanya di setiap minggu dibikin CFD itu. Karena kan CFD juga nggak yang kayak dari nggak lama banget gitu kan, cuma dari jam 6 sampai jam 9 doang ya kan. Iya sih. Terus, dulu kayaknya nggak di situ deh. Gue kayak tahu deh dulu kalau di Juanda ya, yang di Juanda suka sempat ada ya kan? Akhirnya dipindahin di Margonda sampai arah Jalan Beji gitu kan. Terus kalau menurut lo nih harus dipertahanin gak sih CFD Depok tuh? Atau dibubarin aja mendingan? CFD Depok dipertahanin, oke. Karena ngebantu UMKM dan pasti unik-unik CFD-nya. Bener. Gue pernah liat tuh yang taruh tengah jalan tuh. Itu apa tuh? Yang diomel-omelin ya? Iya. Kenapa sih orang-orang CFD Depok tuh kayak gitu mereka? Kayaknya mungkin ini Kak, warga Depok itu misalnya nih hari Minggu ini CFD ada yang aneh. Kayak misalnya orang lari bawa bebek. Itu kan udah aneh kan, bawa binatang. Iya dong. Iya. Ada itu di minggu pertama sumpah. Iya, kayak gue liat. Iya kan, bawa bebek. Pas gue liat bebek dipakein serapa. Jadi setelah minggu depannya pas setelah si minggu ini ada orang lari bawa bebek, warga Depok mungkin improve sendiri Kak, di minggu depan gue mau ngapain ya biar viral. Bener sih. Tapi menurut lo apa yang paling di luar nalar gitu pas CFD? Pas CFD yang bawa ular. Ada yang bawa ular. Iya. Ngapain? Ularnya diapain? Ularnya dua, Pak. Yang satu sama bapaknya sama anaknya. Ularnya di selempang gini. Astaga. Tapi dia jalan kaki pede. Itu ngapain bawa ular itu maksudnya buat apa? Biar jalan-jalan aja kali biar ya. Jalan aja, biar jalan sehat kali ya, sama mungkin biar ularnya kena matahari. Tapi lu kenal gak itu siapa? Imam Mahdi? Bukan. Bukan. Itu siapa tuh? Orang Depok, cuman nggak tahu bapak-bapak gitu Kak. Cuman pas gue lari dia ngalungin ular, gue liat biru sih. Berarti harusnya dia gak bawa ular ya sih? Gak bercanda. Iya dia bawa ular gitu. Terus cuman unik aja gitu kenapa bawa ular ya kan. Tapi yang penting mah jangan nyatok aja gitu ya kan. Takutnya iya, orang lagi lari cetok. Kesian ya kan. Itu bobo binatang, terus ada ini ada Spiderman. Emang iya ya? Kostum ya. Astaga, itu beneran ada setiap. Beneran ada semua. Orang Depok nih berarti kan unik-unik gitu. Kalau dibandingin sama orang Jakarta yang CFD kayaknya mereka lari, sepedaan gitu. Ini ada yang bawa ular, ada yang bawa bebek. Justru itu bedanya kita sama kota lain. Karena bawa binatang, bukan bawa tumbler, ular. Itu kenapa sih? Harus bawa ular itu sih. Bawa ular, ada yang bawa musang tuh. Terus kalau menurut lo jokes kota Depok apa nih yang masih sering banget dipakai di tongkrongan? Itu suka dituduh tetangganya Ayu Ting Ting. Tapi lu valid. Tapi lu tetanggaan sama Ayu Ting Ting gak? Tetanggaan, cuman beda 15 serius? kilometer aja paling. Berarti lu pernah itu bukan tetanggaan ya?
Oh nggak nyampe ya? Tapi berarti lu pernah lewat rumahnya Ayu Ting Ting nggak? Pernah, dulu sekolah gue itu SMP dekat rumah Ayu Ting Ting. Oh gitu. Jadi pas gue kalau balik sekolah, gue suka lewatin rumah dia. Nah terus mampir nggak lu? Gue manggil dong Ayu, Keluar nggak? Gue kabur. Atau ayo ojek ayo ojek. Iya. Sekarang kita ini dari Depok ya, kita ngomongin stand up kali ya. Boleh. Lu apa sih yang bikin lu akhirnya gue suka nih sama stand up? Pertama nonton videonya dulu kak, sebelum gabung di stand up, nonton video, terus sama ngerasa kayak kayaknya gue bisa nih ngelucu di atas panggung, karena biasa kayak ngejokes di tongkrongan gitu kan, dikirain gampang, ternyata susah. Tapi kenapa lu ngambil temanya tuh Depok? Itu dari keresahan lu sendiri atau karena emang ya lu ngeliat temen-temen lu nih, anak tongkrongan lu gitu? Oh, karena yang pertama gue kalau kenapa ngebahas Depok itu yang satu kayaknya lumayan banyak yang gue tahu dah tentang kota ini, karena gue lahir di situ juga kan. Dibanding gue ngambil di bidang-bidang lain gitu, kayak ngebahas Depok dulu dah yang menurut gue. Ya, emang lu udah ngerti ya dari awal. Dan itu juga mungkin karena kota lu sendiri, jadi ketika lu mungkin agak mendiskreditkan, tapi ya itu kan karena kebanggaan lu juga gitu sebagai warga Depok. Dibanding ngebahas yang lain dulu tapi kitanya nggak terlalu banyak memahaminya, jadinya kan sotoy kan. Mending kagak usah gitu. Iya sih. Terus gimana cara lu dari keresahan itu dibikin jadi material? Materi stand up? Iya. Gimana cara lu tuh? Biasanya gue lihat dari keresahannya dulu apa, terus gue bikin dari segi opininya ini materinya di gimana nih enaknya, biar orang mengerti dan paham tentang jokes kita gitu. Oh, tapi lu belajar itu tuh dari mana biasanya kalau? Kadang dari YouTube, ngeliat open mic, atau kadang gue minta tolong buat bantu kombut gitu kak. Jadi kita setiap minggu juga kadang ada namanya kayak kombut comedy buddy. Oh, jadi sebelum show biasanya orang kayak nulis materi di itu comedy buddy itu, minta masukan lah. Ini kalau jokes gua ngebahas ini lucu gak ya? Kalau ini kayaknya kurang nih, jadi ditambahin. Berarti sebenarnya untuk lingkungan stand up tuh sangat sehat ya, karena saling support gitu. Sangat sehat, jadi ya support banget. Nggak saling menjatuhkan, tapi justru saling. Iya, solidaritasnya kuat banget kak, saling ngebantu. Kalau panutan di stand up nih siapa nih? Novian, Indra Jegel, Yuda Keling, banyak. Kenapa tuh? Kenapa mereka yang lu pilih? Novian, kayaknya asik aja gitu kan. Kalau Novian emang ikhlas menghibur aja gitu. Kalau yang lainnya? Kalau Bang Indra Jegel dari segi dia main film, terus iya sih. bisa sampai punya acara juga di TV kan, yang Talkpot tuh. Ya tapi emang zaman sekarang sih ya papa kayaknya udah komika tuh udah di semua lini tuh ada ya gitu. Bang ya. Yuda Keling juga termasuk orang. Iya kan semuanya juga. penulisan apa? Yang nongkrong sama Cindo. Iya sih bener, apalagi dia Keling. Sesuai dengan dia ngebahas konten investasi gitu kan. Terus kalau menurut lo nih, tipsnya apa sih kalau buat start jadi komika gitu untuk pemula gitu, kayak misalnya gue gitu? Yang pertama harus pede dulu sih kak, pede. Terus kalau udah pede, lu nyiapin materinya segala macem, terus datang ke tempat komunitas sesuai domisilinya gitu. Kayak misalnya tinggal di Jaktim, ya udah main ke komunitas Jaktim, Depok ya ke Depok gitu. Dan ini nggak dipungut biaya gitu latihannya. Dan itu pasti akan dibantu untuk berkembang gitu. Iya, free. Terus berarti lu belajar penulisan di situ, lu latihan untuk stand up di situ, semuanya. Iya, gara-gara stand up juga jadi bisa konten juga gitu, jadi tahu apa aja yang mau dibahas. Terus juga lu berarti kan koneksi juga dari segi kreatif lah. Iya sih, benar. Sekarang kan zamannya ChatGPT ya? Iya. Menurut lu ChatGPT tuh bisa nggak sih nulis materi kayak komika beneran yang nulis? Enggak sih. Nggak akan bisa. Keresahannya tetap harus dari kita kak. Karena ChatGPT paling kayak misalnya buat namain kayak opini-opininya aja sih paling kak. Kayak ada masukan apa di ChatGPT. Tapi pernah lu coba nggak? Enggak. Itu beda soalnya beda tahu sense dibanding kayak kita nulis sendiri ya. Ya mungkin karena dari keresahannya jadi kurang dapet ya, kurang feel karena kan feel-nya dari segi materinya. Tapi ada nggak temen lu, kenalan lu yang coba pakai gitu ChatGPT? Belum ada sih sampai belum ada sampai sekarang. Berarti masih organik semua dari organik ya. Keren sih. Terus di zaman sekarang sih. Kita dunia kreatif apalagi kan dengan AI segala macam, bisa macam-macam. ChatGPT aja lah, simple ya kan. Iya, tapi ternyata keren sih. Teman-teman komika berarti masih pada organik semua. Iya, organik. Solid. Boleh nggak kasih tahu satu beat yang selalu berhasil buat lu? Di gua? Ada. Apa tuh? Ini gua tinggal di daerah Depok. Menurut gua Depok yang aneh bukan cuma kota doang kak.
dekat rumahku juga aneh banget gitu. Apa Daerah tuh? namanya Cilodong. Di SMA negerinya pernah sekolahnya waktu itu kemasukan monyet. Dan ada di Google sumpah. Kenapa bisa kemasukan? Nggak tahu. Kenapa bisa kemasukan? Iya. Itu di mana monyetnya anjir? Ya nggak tahu dari mana. Tiba-tiba masuk ke kelas Gimana? itu. Ke kelas lo? Iya ke kelas yang ada di sekolah itu. Masalahnya monyetnya masuk ke SMA negeri. Berarti udah belajar gak sih? Monyet bisa keterima, gua aja kagak. Kalau mau monyet. Itu kasih ya. Itu tuh bisa lo jadiin beat itu gimana ceritanya gitu bisa sampai kayak gitu? Itu beneran kejadian apa? Beneran ya. Ada kok di Google juga. Oh serius? Hmm. Beritanya ada? Ada berita ya. Bisa dicari ya guys nanti tim. Tuh. Wih, Muridnya kena cakar. Gak enak juga kan, kesian. Kalau murid lain misalnya dia sakit, dia nggak masuk kenapa? Oh, izin. Ada murid yang nggak masuk, dia kenapa nggak masuk? Ini cakar mau. Kasian gue juga. gak nyangka sih. Nggak Sebenarnya enak. Depok tuh seunik itu ya. Dia bahkan sampai binatangnya juga bang. Kayak kisah gitu tuh ada aja gitu. Ada aja ya. Sekarang pernah ada kan yang bikin, gue pernah lihat di Twitter tuh yang list peristiwa yang terjadi di Depok Oh, setiap dari tahun ke tahun tahun tuh. ya. Iya ada Iya, kan bener, itu banyak banget dan itu mungkin salah satunya juga harusnya ada tuh masuk Ada tuh. harusnya ya. Keajaiban Depok sih gue rasa tuh. Gitu. Oke. Terus kalau lu sebagai orang Depok ya anak Depok nih, gimana perasaan lu sekarang orang-orang tuh ngebully Depok dibandingin Bekasi? Dulu kan sempet Bekasi tuh, pada Bekasi. Coba sekarang Depok gimana perasaan lu menurut lu? Gue tetap bangga sih kak, gue tinggal di Depok. Terus banyak yang ngecengin tinggal di Depok, tapi rata-rata ujungnya tinggal di Depok juga. Setuju, bener. Bener dong. Bener, tapi emang Depok sekarang kayaknya tanahnya juga udah Lumayan mahal. ya. Iya. Gue pikir tuh Depok tuh masih yang ya Ya. terjangkau lah. Terjangkau ya. Ternyata sudah tidak juga. Sudah tidak. Udah Pemerintah. lumayan mahal. Terus Udah nih, kalau misalnya lu jadi wali kota Depok nih, apa yang akan lu lakukan untuk mengubah Depok? Wali kota ini. Gue bikin kayak Dubai lah. Ini makan angan-angan kan. Gimana tuh kayak Dubai gimana tuh? Pusat Yoi. kripto dong, pusat kripto. Iya bisa. Gue bikin gedung-gedung tinggi. Wih. Ya. Ini mah kan, kalaupun gue jadi ya, tapi nggak tahu juga kan. Terus nggak mau tuh Margonda dibikin chat pink gitu semuanya atau apa gitu? Iya, gue bikin menara-menara. Terus apa lagi ya? Gue bikin patung gue sih. Biar biar kayak pahlawan. Kebanggaan Depok ya. Gue bikin Taruh tuh di patung. Margonda tuh. CFD orang-orang foto di situ. Oh iya. Gue bikin patung kayak. Terus kalau biar ngatasin macetnya nih, gimana caranya kalau menurut lo? Ini aja kalau misalnya kalian misalnya ngeluh kerja di Jakarta tapi balik ke Depok, ini naik sajadah Aladin. Bisa tuh ya kan, cuman punya sejadah apa kagak. Biar terbang ya kan, naik sejadah lah kena macet. Gue dong terbang gitu. Berarti dimornya dari Dubai ya? Menurut lo ada nggak komika yang underrated? Gue minta 3 deh menurut lo. 3 komika yang underrated menurut lo. Ada. Siapa? Pertama dari komunitas gue ada Muhammad Vicky. Gue belum pernah denger sih. Ada tuh, kan underrated. Iya bener sih. Iya dong. Iya juga bener. Gak tahu Iya banget. juga ya. Goblok juga gue. Oke, terus yang kedua. Kedua ada siapa tuh? Bentar kak. Nah, Kedua. kenapa lupa lu saking underrated tuh? Kedua ada bentar. Gugun Beke. Oke. Terus ketiga ada sama siapa sih? Bentar dari Rizal Zaid. Itu 3 itu yang Oke, menurut ya. lo harusnya mereka lebih bersinar. Iya. Gue minta rekomendasi 3 tempat kuliner yang harus banget lo makan kalau lo ke Depok. Apa? 3 tempat kuliner. Sop durian Margando. Margando, bukan Margonda, Margando. Oh benar Margando. Iya Margando namanya. Di tempatnya? Di Margonda. Margando. Itu typo gak sih dia nulis namanya? Nah, ini namanya sop durian Margando. Tapi enak beneran. Enak. Oke, yang kedua. Yang kedua stick mun. Stick Mun deket stasiun gak sih? Stasiun Depok. Ada kan itu? Ada ya. Jadi di mana-mana stick mun. Astaga. Emang yang ketiga. Itu favorit buat first date tuh saya. Oh itu. Oh gitu. Stick mun. Yang ketiga? Ketiga ya. Ketiga ada misalnya kita mau makan ada ini ayam babe. Ayam babe di mana tuh? Ada di daerah Depok 2. Kayaknya anak Depok tahu nih. Iya ayam babe.
Itu rame terus tuh. Rame terus. Enak gak sambalnya sama sate kulit ya? Dia gerobakan gitu atau tempat makan resto gitu? Gerobakan tapi kayak ada tempatnya gitu Kak. Tempat berarti apa sih kayak? Iya, tapi bukan kaki lima kan berarti ya Bukan. modelannya. Oke. Enak tuh. Kalau gitu sekarang gue minta 3 tempat healing yang lo rekomendasikan di Depok. Pertama Danau UI. Apa? Danau UI. Danau UI. Itu semua orang boleh masuk emang ke Boleh UI? lah. Oh bebas. Ngaku-ngaku jadi anak UI juga boleh. Ya nggak gitu nggak sih? Iya kan, cuman kan kita juga tahu pasti Kak. Kalau Iya kita sih. ngaku UI ya kayaknya nggak mungkin. Iya dong. Itu balik lagi sendiri-sendiri. Danau UI itu gratis nggak? Iya, itu enak, Gratis. gratis. Tapi banyak jajanan gitu nggak? Oh, Enggak. digigit nyamuk Biasanya nanti. kita jajannya itu di Pocin, stasiun Pocin. Oh di stasiun Pocinnya terus lu ke situ gitu. Berarti banyak tuh Danau UI itu. Suasananya mantep tau Danau UI. Oh iya? Kayak film My Heart, sinetron My Heart. Iya, di danau-danau. Yuki Kato ya, Yuki Kato. Yoi. Gila. Itu Terus Danau UI. yang kedua, Yang kedua tempat healing ada alun-alun. alun-alun Depok. Alun-alun Depok. Alun-alun Depok, boy. Bener, boy. Ini sebuah tempat healing. Banyak yang jualan gitu di sini. Iya, di depannya terus kayak buat jalan-jalan, kayak banyak lumayan juga ada tempat-tempat Terus bisa kita yang lihat ketiga lah. apa nih? Yang ketiga ya Tanah Merah Cipayung. Kalau itu masuk Depok, ini Cipayung. Depok, Cipayung Depok Kak. Oh Cipayung Depok. Ah. Gue pikir Jakarta Timur. Ada di Jakarta Timur, ada di Depok Oh juga. dia kebelah ya kayak Cibubur, bingung tuh di mana tuh. Enggak, kayak di Cilangkap juga kan ada di Jaktim sama di Cilangkap Bogornya kan. Oh baru Jadi tahu gue. beberapa daerah ada juga ya. Kayak Mampang ada di Jaksel apa di Mana? Mampang Depok ada. Depok ada Mampang juga. Ada. Astaga banyak banget. Depok Jaksel ada Pancoran. Depok ada Pancoran Mas. Beda ada Mas itu. Emang ada masih beneran di situ? Bisa kalau dipanggil nyaut ya. Kok Margo City nggak masuk sih? Margo City tempat ini kali hangout mungkin. Oh bener sih. Iya Ada apa dong. aja sih di Margo City tuh? Gue nggak pernah ke situ sih soalnya. Ada banyak, ada mall pastinya Margo Iya, City. itu kan emang mall gimana sih lo? Habis ini kita main This or That. Jadi nanti gue kasih pilihan antara dua. Tapi nanti akan gue tanya alasannya ya. Iya, boleh. Gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama. Suci atau suca? Suci. Kenapa suci? Karena lebih menurut gue lebih pride banget gitu di Suci. Oh, mungkin karena emang itu juga. Iya, dari yang segi membuka. mentor-mentornya juga mantap-mantap, jujur ya. Itu sih paling. Oke. Diundang Jambore atau stand up fest? Stand up fest. Karena Pernah di situ juga. pernah. Terus berarti biar diundang lagi Iya, ya. stand up fest. Amin, semoga Amin. diundang lagi. Stand up di Margonda atau stand up di Pos Kamling tapi yang isinya bapak-bapak doang? Kayak pos kamling aja lah. Pos kamling ya. Jadi pos kamling. Kenapa Pos Gampang. Kamling? Jokes bapak-bapak banyak loh. Gampang. Lebih gampang ketawa juga mereka Iya, ya? gampang ketawa, iya. Isi bokap gue suka banget tuh dulu nonton Suci. Nggak. Open mic sama senior atau open mic sama junior tapi sotoy orangnya? Open mic sama senior. Jadi kayak kita bisa belajar dari mereka juga. Benar sih. Mereka juga gak pelit ilmu ya? Soalnya Iya. pasti bagi-bagi. Pilih stand up special show sendiri atau jadi opener Raditya Dika? Opener Raditya Dika. Karena Bangga pastinya. oh iya Iya sih. kan? Bisa lo pamerin ya? Bisa. Itu bisa jadi suatu achievement juga gak sih buat lo? Iya, suatu kebanggaan juga Kak. Karena kan misalnya komik udah banyak banget kan. Tiba-tiba kita dipilih jadi opener Bang Radit, suatu kebanggaan juga karena nggak semua misalnya komika-komika bisa tampil di acara itu juga kan. Lo pernah jadi opener ya siapa? Egy Hao pernah, Egy Argians yang komik Bantar Gebang, Terus? Bang Viko pernah. Wih keren sih. Apa lagi ya? Amit. Iya itu Bang. Itu aja. Berarti lo udah lama juga ya untuk Iya 2019 lah paling. berarti sebelum COVID dong? 2019 ya? Pas Udah lama bersama juga. COVID. Iya bener lagi. Iya dari kota kita juga lagi. Nih pertanyaan Depok banget nih. Tuyul atau babi ngepet? Tuyul sih. Kenapa? Kalau babi ngepet ribet kan harus nyiapin lilin. Tapi kan lu kan Tuyul harus kasih ini merawat. ya, kasih apa yuyu ya. Jadi Yuyu, apa yuyu, namanya? bener. Yuyu. Babi ngepet kalau Katanya ribet gitu, kayaknya. yuyu. Ntar belum kalau misalnya ketangkap ya kan. Iya babi ngepet mah. Bener. Ayu Ting Ting atau Amar Zoni? Ayo Ting Ting. Karena Queen of Depok. Wih. Bener. Bener. Oke, terakhir nih. Apa harapan lu untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Indonesia Emas 2045? Berat banget lagi nih.
Gue sumpah gue kagak melek tau politik begini. Tapi kan biasanya justru komika kan banyak yang sekarang kan kayak ya kritik Iya dikit-dikit beberapa, lah ke pemerintah. cuman gue nggak terlalu begitu tahu nyari tentang itunya Kak. Ya dari lu deh gitu, menurut lu harapan lu Harapannya buat apa tadi? pemerintahan Pak Prabowo dan Indonesia Emas 2045. Semoga ini aja menepati janji-janjinya aja sih itu harapannya. Amin, semoga ya. Iya semoga jangan. Kita doakan bersama-sama. Yoi. Oke, sip. Thank you ya, Adi. Itu jawaban aman. Mungkin kalau mau yang gak amannya harus nonton lu kalau pas lagi open mic ya. Iya. Ya enggak sih? Gak mungkin ya kan jawaban gak aman tuh dipotong. Kena juga iya, bahaya. Jangan. Oke, kalau gitu thank you ya Adi. Terus buat kalian yang udah selesai nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan kalau ada rekomendasi siapa yang lagi ngobrol sama gue di sini, langsung aja komen. Gak usah terkenal, gak apa-apa. Yang penting orangnya asik diajak ngobrol, oke? Jangan lupa. Bye-bye.